Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik pilihan investasi 2021. Pak Edwin, ini bagaimana gambaran pilihan investasi 2021? Silakan kalau ada infografis ditampilkan biar pemirsa kita mengikuti, Pak. Ya, silakan, mohon ditampilkan. Ya. Baik, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya saya boleh jelaskan ini kan, saya membuat semacam asumsi tahun 2021 ya, Bapak Ibu bisa melihat sebetulnya tahun depan itu saya memperkirakan ekonomi akan tumbuh sekitar 4,5 sampai 5,5% ya. Lalu kalau defisit mungkin masih akan minus tapi tidak setajam tahun ini ya, sekitar 5,5 ya. Nah itu bisa kita lihat juga bagaimana inflasi antara 2 sampai 2,5% ya. Jadi lalu kita lihat harga minyak ya, industri loan growth ya, lifting oil, harga-harga komoditas ya, bisa kita lihat di sini bagaimana perkiraan harga coal, gold, nikel, timah ya. Nah, yang perlu saya highlight di sini adalah tahun ini diperkirakan memang earnings itu growth-nya akan minus, Pak. Ya. Halo Pak, lanjutkan Pak. Halo Pak Edwin. Iya, agak terputus Pak. Ya, pemirsa, kita masih mendengar pemaparan dari Pak Edwin Sebayang dari MNC Sekuritas. Tapi minus 25 sampai sekitar 30%. Nah, earnings akan bertumbuh sekitar 25 sampai 30 skenario, Pak ya. Ya, jadi kalau kita lihat optimis ya, dengan asumsi kalau misalnya tahun depan itu earnings akan tumbuh sekitar 15 sampai 20%. Nah, kalau misalnya untuk paling pesimis itu indeks tahun depan itu kurang lebih sekitar 5571 sampai 5813 tergantung pergerakan daripada earningsnya. Tahun depan kalau saya ambil skenario yang optimis itu sekitar 6782. Nah, base case ya kalau menurut saya mungkin tahun depan itu IHSG akan menuju ke sekitar 6500-an. Nextnya kalau boleh lihat. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat pilihan-pilihan sektor yang saya utamakan. Itu ada sektor pilihan utama itu tahun depan saya perkirakan sektor konstruksi itu akan booming sehingga earnings daripada emiten sektor konstruksi akan naik luar biasa sekali. Perkiraan saya mungkin sampai sekitar ratusan persen kenaikan dibanding tahun ini mereka minus. Jadi kalau untuk pilihan pertama yaitu adalah sektor konstruksi, berikut pilihan sahamnya ada ADI, Wika, PTPP dan segala macam. Sektor properti. Nah, yang menarik sini adalah sektor intermoda jalan tol dan gas. Karena apa? Ketika ekonomi bangkit kembali, pastinya nanti aliran barang dan jasa itu akan mengalami perbaikan. Nah, saya mengajukan sini ada saham satu yaitu saham intermoda itu ada Pura, Pura, ya itu memang dia bergerak di bidang untuk intermoda, ya. Jadi itu saya lihat itu akan sangat berpengaruh sekali karena nanti arus barang dan jasa itu nanti akan semakin banyak. Ada jasa marga juga, ya. Lalu kita lihat dari sektor retail, sektor perkebunan, sektor bank, ya, poultry, sektor semen dan alat berat. Ini adalah pilihan utama sektor-sektor untuk tahun depan, Pak Pribos. Dan nextnya, sementara itu ya kalau memang kita lihat ada beberapa sektor pilihan alternatif. Jadi kalau memang sudah pilihan utama tersebut, saya mengajukan beberapa sektor pilihan alternatif. Ada saham sektor shipping ya, ada sektor logam ya, lalu sektor media, sektor tower, sektor telekomunikasi, fast moving consumer good, sektor otomotif, sektor coal ya, lalu sektor healthcare, sektor konsumen, dan ada potensial stok ya, alternatif energi. Nah, jadi kalau kita lihat ini terjadi rotasi, Pak. Ya tahun ini mungkin kita akan banyak fokus di sektor-sektor terkait dengan COVID-19 ya, kayak misalnya healthcare, laboratorium, rumah sakit segala macam. Nah, ketika nanti ekonomi sudah mulai bangkit, ekonomi mulai tumbuh, orang atau investor akan mulai mengalihkan pada sektor-sektor yang lebih growth, yang lebih cepat pertumbuhannya. Makanya saya mulai mengalihkan ya sektor healthcare dan segala macam itu nanti di sektor alternatif, karena saya melihat nanti growth-nya itu tidak akan setajam di sektor pilihan utama tadi, Pak. Jadi itulah kira-kira investor itu harus fokus di sektor mana aja. Ya, karena saya melihat ya sektor-sektor pilihan utama tadi nanti mereka akan growth itu luar biasa sekali, Pak, untuk di tahun 2021, Pak. Ya. Itu mungkin, Pak Tribus. Ya, ada satu pertanyaan saya, Pak Edwin. Mengapa sektor infrastruktur itu booming tahun depan? Apa alasannya, Pak?
Iya, infrastruktur? sebetulnya sederhana, ya sebetulnya sederhana Pak. Karena apa? Ini kan kita kalau kita lihat dari pernyataannya Menteri PUPR ya, lalu juga dari agihan dari APBN bahwa memang apa namanya pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan ya. Nah ini akan terbentuk Pak. Jadi jalan itu kan akan dilanjutkan pembangunannya ya. Kita harapkan sampai tahun 2022 sampai dari Lampung sampai ke Aceh itu udah mungkin pakai jalan tol. Otomatis nanti apa? Ini nanti traffic akan makin banyak apa namanya dilalui. Traffic makin banyak, kenaikan daripada apa namanya tarif ya kan. Jadi itu akan meningkatkan pendapatan bagi si jasa marga contohnya ya. Lalu tadi ada juga saya lihat ada pura di situ ya. Jadi itu yang membuat kenapa saya melihat itu baru aja di Sumatera Pak. Nanti ada jalan tol perbaikan lagi nanti di apa namanya penambah di Kalimantan ya. Ada juga mungkin di Sulawesi. Nah, itu akan menambah pundi-pundi emiten-emiten terkait dengan sektor infrastruktur, intermoda dan apa namanya gas tadi, Pak. Apakah pembentukan dana investasi buat infrastruktur juga berpengaruh signifikan, Pak? Iya, itu sangat berpengaruh ya, terutama untuk emiten-emiten yang seperti contoh Wasita Karya ya. Mereka punya ada beberapa jalan tol yang mereka harus jual karena mereka kalau nggak nanti akan membebani dia punya laporan keuangan ya. Nah, ini dengan adanya apa namanya SWF tersebut itu akan sangat membantu buat mereka nanti sehingga nanti dana yang apa namanya yang dikembalikan ke Waskita Karya contohnya nanti bisa digunakan untuk pengembangan apa program-program selanjutnya dari emiten tersebut, Pak. Ya, dengan dana investasi yang disiapkan pemerintah itu, begitu selesai pembangunan jalan tol, mereka tidak kesulitan untuk menjual ya. Itu bisa mendapatkan dana. Seperti itu Pak Edwin? Iya, persis Pak. Jadi dan saya melihat kan kegunaan daripada apa nama SWF tersebut kan untuk membangun apa untuk sektor infrastruktur dan konstruksi. Jadi persoalan mengenai masalah dana tersebut mungkin tidak terlalu dipusingkan lagi bagi emiten-emiten sektor konstruksi dan infrastruktur karena sudah tersedia. Ketimbang SWF tersebut tidak ada atau belum tersedia, Pak. Ya. Dan isu utang yang besar pada BUMN infrastruktur ya sudah teratasi dengan itu Pak ya. Selama ini kan isu persis, utang. Pak Primo. Ya. Pak Andreas, bagaimana Anda melihat pilihan investasi 2021? Barangkali boleh ditampilkan infografisnya, Pak. Oke. Oke. Oke, boleh next ya. Oke, boleh next. Ya. Jadi memang kita melihat memang consumer walaupun memang growth-nya tahun ini resilient dan memang mungkin kemungkinan tahun depan itu growth tidak akan sebagus dari sektor-sektor lainnya, tapi kita melihat masih ada potensi di sektor consumer, terutama kita paling suka ICBP, upside-nya masih banyak. Tapi kalau secara sektor kita lihat pendapatannya itu masih akan tumbuh di double digit. 11,8%. Ini didorong karena perbaikan daya beli dari tentunya anggaran pemerintah yang masih memperdulikan social protection dan juga baru saja meningkatkan ini ya, baru saja kartu prakerja juga diperpanjang. Nah ini juga akan membantu tema-tema konsumsi tahun depannya. Selain dengan kembalinya daya beli masyarakat karena aktivitas ekonomi yang pulih. Dan kita juga melihat komoditi lagi boom sekarang. Baik metal maupun CPO, ini dua-duanya naik sehingga efeknya terutama untuk CPO di mana banyak petani kecil yang mereka cenderung lebih banyak menggunakan uang untuk konsumsi, ini akan naik 12 triliun untuk pendapatan mereka dan 12 triliun tersebut tentunya akan langsung dibelanjakan. Jadi memang akan menggerakkan roda perekonomian dari segi dari daerah Sumatera dan Kalimantan itu juga menarik. Jadi topik kami itu ICBP di consumer karena mereka sudah terbukti resilient dan growth-nya juga masih ada. Kalau memang mau cerah boleh dilihat INDF. Oke, next. Nah, media juga kita juga suka. Media ini sebenarnya di drive sama consumer. Consumer kan bisa kita lihat ya, memang cukup bertahan performance-nya. Jadi tahun depan itu cuma ada growth-nya aja.
nggak perlu bertahan lagi, tapi growth. TV itu forecast dari Media Partners Asia, itu growth-nya akan 7,5% di tahun depan. Digital ini bertumbuhnya 30%. Dan memang masih akan didorong oleh sektor consumer ya. Nah, jadinya kalau kita lihat sebenarnya bagaimana untuk profitabilitas. Laba bersih ini cukup tinggi untuk tahun depan. Untuk sektor itu tumbuh 26,8% dan tertinggi tentunya ini grup MNC karena mereka punya performance bagus dan juga memang TV-TV mereka luar biasa sekarang. Memang upside-nya masih banyak juga, makanya kita sematkan topik buy dengan target price 1.700. Diskon juga terhadap kompetitor utama mereka itu sangat jauh sekarang. Biasanya 50%, hari ini saat kita bicara sekarang ini diskonnya 70%. Jadi setidaknya ada 20% yang untuk di catch up agar valuasi sama seperti historical dibandingkan dengan SCMA. Jadi memang topik kami di media itu MNCN. Oke, next. Nah, komoditi. Nah, ini menarik. Kalau komoditi ini CPO kita melihat akan menikmati double impact ya untuk pemain-pemain CPO tahun depan, di mana harga tinggi dan memang sekarang itu pada hari ini itu 9.700 di Medan, itu semua pemain CPO sudah happy sekali dengan itu. Dan kalau kita lihat pergerakan harganya itu menyerupai La Nina 2010-2011, di mana pesaingnya CPO, soybean oil, itu super kekurangan. Nah, jadinya memang kita bakal melihat harga yang tinggi, terutama itu sampai first Q, sebelum nanti akan melandai. Nah, kalau untuk jangka pendek mungkin yang kita lihat itu kita bisa melihat angka di 4.000 ringgit per ton dalam waktu dekat untuk harga CPO. Jadi ini tinggi sekali dan tentunya earnings growth itu tahun depan juga akan dibantu dengan volume. Volume kembali lagi karena cuaca sudah membaik di tahun depan. Nah, jadi kalau untuk valuasi kita masih moderat, masih pakai rata-rata untuk target valuasi EV per hektar. Jadinya topik kami di sektor ini, terutama kalau yang mencari liquidity, boleh melihat ALI, sangat liquid, LSIP juga liquid. Nah, tapi kalau mau cari yang potensi upside tinggi dan juga secara plantation masih muda, boleh masuk ke DSNG. Target price 850 dan mereka punya performance memang delivernya bagus. Next. Nah, komoditi metal mining 2021 itu sebenarnya sangat optimistis ya. Sebenarnya sekarang pun bagus banget performance. Tapi valuasi sudah tinggi. Jadi kalau kita ngelihatnya memang hanya Inco nih yang bisa dibilang punya dua-duanya. Valuasi masih murah, belum rally terlalu banyak sebanyak Antam. Nah, Inco itu masih di average, Antam di +1. Jadi memang Inco nih masih ada nih upside-nya. Terus secara pertumbuhan itu akan memuaskan 43% forecast kita untuk tahun depan. Dan secara industri memang arahan dari pemerintah adalah, dan ini sebenarnya lebih mengarah ke the whole supply chain dari mobil listrik. Nah, ini bagus untuk perekonomian negara Indonesia, peningkatan nilai tambah dengan hilirisasi produk-produk nikel, dan juga tentunya meningkatkan ini juga ya, meningkatkan lapangan pekerjaan juga. Nah, kalau untuk tahun depan itu ekspektasi harga kami itu di 17.000 secara rata-rata. Jadi memang kalau spike bisa, turun juga bisa, tapi rata-rata 17.000. Kalau di 2022 ini 18.000. Jadi memang masih moderat sekali angka kita. Next. Nah, construction ini sebenarnya menarik dan tadi sempat dibahas oleh Pak Edwin dan Pak Primus tentunya ya. Nah, ini SWF ini akan membantu. Nah,
Pertama, kalau kita lihat order book itu akan kembali double digit order book itu, jadi kan memang proyek-proyek baru yang mereka terima ya. Nah ini udah kembali, berarti Indonesia udah mulai cara membangunnya juga sudah mulai normal, nggak terganggu PSBB lagi seperti sekarang ya. Terus juga ekonomi sudah membaik. Nah kalau untuk laba bersih, efeknya laba bersih itu semua kembali membukukan laba bersih. Tahun ini ada beberapa emiten yang negatif, terutama WSKT karena memang terbeban dengan biaya bunga yang besar dan juga aset jalan tol yang belum mereka bisa jual. Dengan adanya SWF, ini pertama, ini menguntungkan karena selain mengundang investor dari luar negeri, berarti termasuk dalam FDI juga sebenarnya, itu tol bisa divestasi dan aset-aset yang dimiliki tidak hanya tol, itu juga bisa divestasi ke SWF. Investornya juga pasti akan setuju karena return bagus sebenarnya jika jangka panjang. Dan juga kalau untuk proyek-proyek kedepannya, karena sudah ada kepastian bahwa aset-aset yang mereka bangun dan mereka miliki bisa dijual ke SWF, nah ini outlook-nya jadi lebih bagus. Dalam artian maulah para kontraktor membangun gitu, memiliki aset juga. Nah, topik kami di sini Adikarya karena perolehan order book walaupun di pandemi sudah bagus dan juga kemungkinan ini masih akan berlanjut di tahun depan. Growth juga tahun depan tentunya masih bagus. Tahun ini pun masih positif mereka. Next. Baik Pak. Oh ya, mungkin sekian dari kami. Ya baik Pak. Pemirsa, kita nanti akan masuk tanggapan dari narasumber yang lain, terutama Pak Hasan yang baru mencermati dua researcher tadi, menyebut sektor-sektor dan sudah menyebut individu saham. Dan itulah sesi terakhir. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami segera kembali.